Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah masuk ke SMP 3 Lelea ini, dan saya ucapkan selamat datang bisa bergabung dengan keluarga SMP 3 ini. Mengawali tahun pelajaran 2001-2002, seluruh peserta didik baru diwajibkan untuk melaksanakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Hanya pelaksanaan ini akan dilaksanakan secara daring karena dengan mengingat masa pandemi yang belum berakhir, khususnya di Indramayu. Maka dari itu kita sepakat atas petunjuk dari Dinas Pendidikan, kami juga mengikuti pelaksanaan ini secara daring. Kemudian kami berharap dengan acara MPLS ini anak-anak bisa memahami dalam kegiatan MPLS. Kenapa? Karena mereka itu adalah berpindah dari satu lingkungan dari SD ke SMP. Jadi terutama di sini anak-anak diharapkan bisa mengenal lingkungan di tempat yang barunya, baik secara mengenal tata tertib sekolah ini, kemudian mengenal cara belajarnya, terutama mengenal para gurunya. Jadi dengan kondisi yang terbatas ini kami tetap melaksanakan MPLS secara daring. Ucapan terima kasih kepada teman-teman guru dan karyawan, tenaga administrasi yang sudah mendukung acara ini, terutama kepada panitia yang begitu serius men-setting bagaimana ini bisa dilaksanakan secara daring. Akhir kata, terima kasih, sekali lagi terima kasih atas seluruh partisipasi teman-teman semua yang bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Istilah wawasan Wiyata Mandala sendiri terdiri atas 3 suku kata yang memiliki makna berbeda. Pertama, adalah kata wawasan yang berarti pengetahuan, cara pandang, atau penilaian terhadap sesuatu. Selanjutnya, kata Wiyata yang berarti pendidikan. Dan terakhir, kata Mandala yang berarti lingkungan. Jadi, apabila digabungkan, wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita memahami kedudukan sekolah, terutama sebagai tempat belajar dan kedudukan lainnya dalam kehidupan kita sebagai pembelajar. Sejarah Pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith, Baden Powell. Pada tahun 1907 di Inggris.
sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika di era globalisasi saat ini, banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai sebuah negara merdeka. Lalu apa saja tantangan tersebut? Adapun tantangan tersebut yaitu 1. Intoleransi 2. Kemiskinan 3. Korupsi 4. Kesenjangan sosial 5. Terorisme 6. Pengangguran. Untuk menjaga agar Indonesia mampu untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, kita memerlukan yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara terdiri dari 3 kata, yaitu kesadaran, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran merupakan suatu hal yang dialami atau dirasakan oleh seseorang atau merasa tahu dan mengerti. Berbangsa berarti menyatakan dirinya memiliki kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, adat dan wilayah dan pemerintah yang sama. Sedangkan bernegara berarti menyatakan dirinya sebagai satu bangsa. Belajar efektif di masa pandemi. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring, dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel, tetapi justru siswa dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti gawai atau laptop atau HP serta jaringan
Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam,